Manchester United akhirnya harus menerima kekalahan pertama mereka di Premier League sepanjang tahun 2026. Tren positif skuad asuhan Michael Carrick resmi terhenti di James Park setelah takluk 1-2 dari Newcastle United. Padahal United datang dengan modal kepercayaan diri tinggi usai menyapu bersih kemenangan atas tim-tim besar seperti Manchester City, Arsenal, hingga Tottenham di pekan-pekan sebelumnya. Dalam laga ini United mencoba melakukan pendekatan taktik baru yang menyerupai skema Ruben Amorim, namun eksperimen tersebut justru menjadi bumerang. Meski Newcastle harus bermain dengan 10 orang akibat kartu merah, setan merah justru kesulitan mengontrol permainan. Gol dari Casemiro sempat membuka harapan, namun Newcastle secara mengejutkan berhasil mencetak gol kemenangan di menit-menit akhir pertandingan. Hasil ini menjadi evaluasi serius bagi lini pertahanan United yang gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Sementara itu Arsenal makin kokoh di puncak klasemen dengan 67 poin setelah menang 1-0 atas Brighton, menjauh dari Manchester City yang juga menderita kekalahan di pekan ini. Berita selanjutnya, situasi keamanan di Timur Tengah yang kian memanas mulai berdampak langsung pada kehidupan Cristiano Ronaldo di Riyadh. Di tengah meningkatnya ketegangan konflik kawasan, jet pribadi milik mega bintang Portugal itu dilaporkan telah meninggalkan Arab Saudi menuju Madrid, Spanyol. Data dari situs pelacak penerbangan menunjukkan pesawat jenis Bombardier Global Express miliknya menempuh perjalanan 7 jam demi menghindari resiko keamanan yang kian tidak menentu. Aksi ini memicu spekulasi mengenai alasan kepergian tersebut. Meskipun akun resmi Al Nassr masih mengunggah foto Ronaldo yang sedang menjalani sesi latihan klub, laporan dari Telegraph menyebutkan bahwa Ronaldo memutuskan untuk mengevakuasi keluarganya terlebih dahulu ke Spanyol demi keselamatan. Langkah ini diambil setelah adanya imbauan bagi warga asing untuk meningkatkan kewaspadaan di wilayah tersebut. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak sang pemain, namun keselamatan keluarga tampaknya menjadi prioritas utama Ronaldo di tengah situasi mencekam ini. Premier League musim ini sedang berada di fase paling puitis sekaligus menyiksa. Arsenal masih memimpin dengan 64 poin, namun Manchester City membayangi dengan selisih 5 angka plus 1 tabungan laga. Di atas kertas, Arsenal punya jalur lebih ramah karena hanya akan bertemu tim papan bawah seperti Wolves dan Burnley. Logikanya, 9 poin aman di tangan, tapi kita tahu tim yang sedang sekarat di zona degradasi seringkali punya taring paling tajam saat terdesak. Titik nadir persaingan ini adalah di Etihad Stadium pada pekan ke-33. Ini bukan sekedar laga, tapi penentuan nasib. Jika Arsenal mencuri poin, mahkota juara makin dekat. Namun, jika City berjaya, momentum akan berbalik arah. Sementara itu Manchester United asuhan Michael Carrick mengintip dari balik bayang-bayang. Tanpa gangguan kompetisi Eropa, United punya kemewahan rotasi untuk menyapu laga sisa. Meski nasib mereka tetap bergantung pada terpelesetnya dua rival di atas. Di liga sekejam ini, konsistensi adalah mata uang yang jauh lebih berharga daripada sekedar keunggulan poin. Di berita selanjutnya, Santiago Bernabeu berubah menjadi ruang duka yang dingin setelah kekalahan 1-0 dari Getafe. Hasil ini membuat Barcelona kini melenggang nyaman dengan keunggulan 4 poin. Siulan pedas publik tuan rumah tak lagi hanya menyasar pemain, tapi sudah merambat hingga desakan mundur untuk sang presiden. Suasana ruang ganti pun dikabarkan hancur total, penuh ketidakberdayaan dan rasa pedih yang mendalam. Informasi dari internal tim menyebutkan bahwa para pemain merasa kini hanya tersisa Liga Champions untuk dikejar. Pernyataan ini seolah menjadi pengakuan bahwa perburuan La Liga sudah tamat, meskipun secara matematis peluang masih ada. Namun, mencari perlindungan di kompetisi Eropa pun bukan perkara mudah bagi Madrid. Mereka sudah ditunggu Manchester City di bagan yang dihuni tim-tim kolektor 31 gelar Eropa. Saat optimisme hilang, Real Madrid kini hanya bisa berharap pada magis tersisa untuk menyelamatkan musim mereka agar tidak berakhir menjadi tragedi total. Assalamualaikum tiga besar. Tolong kabarkan pada dunia, jika ada tim dengan 9 nyawa yang hobi merusak mental rival, Manchester United adalah jawabannya. Di bawah dinginnya kendali Michael Carrick, setan merah meroket ke papan atas sejak mematenkan DNA Carrick Ball yang anti kalah. King MU resmi pulang ke habitat aslinya setelah taktik spam crossing ke Benjamin Sesko sukses menghancurkan tembok low block Crystal Palace. Jika ada yang bilang boleh begadang asal timnya jago, kalimat itu harus direvisi. Boleh begadang asal timnya itu King MU. Transisi dari era Ruben Amorim yang kaku kini berubah menjadi romansa yang mengerikan. Carrick pulang ke rumah lamanya membawa kebebasan yang mematikan.
Puncaknya di menit ke-28, meski sempat kecolongan gol cepat, United tak sedikit pun panik. Carrick menunjukkan mangkisnya dengan meminta Matheus Cunha merusak struktur lawan dari sayap. Hasilnya, penalti dingin Bruno Fernandes dan sundulan maut Big Ben Benjamin Sesko di menit akhir membuat Old Trafford meledak. Kemenangan ini resmi menggeser Aston Villa dengan rekor unbeaten terpanjang di 2026. Bagi Carrick, sepak bola itu sederhana, beri pemain kebebasan maka kemenangan akan datang sendiri. Di berita selanjutnya, beralih ke sudut lain London, di mana bola mati kini terasa lebih magis sekaligus krusial. Derby London antara Arsenal dan Chelsea harus ditentukan lewat adu kesaktian tendangan sudut. Di Emirates, Arsenal memperlihatkan siapa raja bola mati dan penguasa London sesungguhnya. William Saliba membuka jalan kemenangan lewat sundulannya, sebelum Chelsea sempat menyamakan kedudukan akibat gol bunuh diri Hincapie. Namun saat laga terasa buntu, Jurien Timber muncul sebagai pahlawan setelah memanfaatkan umpan terukur Declan Rice. Kapten Chelsea, James, mengakui betapa sulitnya menghentikan Arsenal dalam situasi bola mati, menyebut meriam London sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Statistik mencatat Arsenal sudah mencetak 16 gol dari tendangan sudut, menyamai rekor sejarah Liga. Meski Arteta mengakui performa timnya sempat di bawah standar, kemenangan tetaplah kemenangan. London tetap berwarna merah dan 3 poin ini krusial untuk menjauh dari kejaran Manchester City.